Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Video Bab 1366 sampai bab 1370. Semua orang sangat kecewa. Mengapa Ye Chong tidak mati di tengah jalan? Setelah kembali ke istana Fenxiang, Huang Kewei mengucapkan beberapa kata dengan Ye Chong, lalu pergi ke sesepuh pelataran luar untuk menyerahkan tugas. Huang Kewei memberitahu Ye Chong bahwa setengah dari hadiah untuk menyelesaikan tugas akan diberikan kepadanya. Setelah Huang Kewei pergi, Ye Chong kembali ke halaman rumahnya. Ye Chong tidak ada di sini selama beberapa hari, dan Asi yang akan datang untuk membersihkannya setiap hari. Kamar Ye Chong masih sangat bersih. Mengetahui bahwa Ye Chong kembali, Fatih, Blind, Little Lingdang dan yang lainnya sangat senang. Malam itu, semua orang berkumpul untuk mengadakan pesta. Tentu saja, itu adalah masakan yang dibuat oleh pria gendut itu lagi. Masakan Fatih semakin lezat sekarang. Banyak murid dari pelataran luar istana Fenxiang telah datang ke tempat Fatih dengan membawa pil sebagai ganti hidangan. Saat makan, Ye Chong dengan jelas menceritakan apa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Tentu saja, dia mengabaikan rencana mandi dengan Huang Kewei dan berbagi ranjang yang sama. Kalau tidak, orang-orang ini akan iri pada diri mereka sendiri. Semua orang kagum ketika mendengarnya, dan pria gendut itu semakin iri. Saudaraku, aku sangat iri padamu. Kamu dan kakak senior Huang melakukan misi bersama dan mengalami begitu banyak momen hidup dan mati bersama. Agaknya, perasaan kakak senior Huang terhadapmu pasti berbeda, pria gendut itu berkata dengan rengekan. Tentu saja, Ye Chong tampak penuh kemenangan. 9 ular di sebelahnya mendengus pelan. Kemudian, kata Ye Chong, berkat pengingat Xiao Lingdang, mereka menjadi waspada terhadap Bai Qingliang dan Sun Dafeng. Dan ketika dia mendengar bahwa Bai Qingliang dan Sun Dafeng telah dibunuh di luar oleh Ye Chong dan Huang Kewei, pria gendut itu memimpin dengan bertepuk tangan dan berkata, "Oke, jika mereka berani menyakiti kakak laki-lakiku dan kakak senior Huang, mereka pantas untuk mati pada saat ini." Pria buta itu berkata dengan iri, "Saudaraku, kamu benar-benar pergi keluar untuk melakukan tugas sendirian dengan kakak senior Huang, dan selama berhari-hari, itu sama bahagianya dengan bulan madu, benar-benar membuat iri, haha, tidak apa-apa." Ye Chong berkata dengan bangga. Pada saat ini, lonceng kecil mendengus dan berkata, "Kakak Ye Chong, jangan terlalu senang, sekarang kamu telah menjadi musuh publik semua anak laki-laki di sekolah." "Ada apa?" Ye Chong tidak peduli. Little Bell berkata, "HMPH, kamu akan tahu ketika kamu kembali dan melihat dinding pengakuan perguruan tinggi." Setelah itu, semua orang mengobrol sebentar. Setelah makan, Ye Chong kembali ke kamarnya. Dia tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Little Bell, lalu mengangkat teleponnya dan membuka dinding pengakuan sekolah. Tidak lagi dalam beberapa hari terakhir, ada banyak informasi di dinding pengakuan. Dan sebagian besar pesan mengungkapkan betapa saya merindukan Huang Kewei. Hari pertama kakak senior Huang pergi, saya merindukannya. Hari kedua kakak senior Huang pergi, saya merindukannya. Hari pertama bahwa kakak senior Huang pergi pada hari ketiga, kangen dia. Hari keempat setelah kakak senior Huang pergi, aku sangat merindukannya. Solitaire semacam ini berlanjut hingga pagi ini. Kemudian, setelah Huang Kewei kembali, semua orang mengungkapkan kegembiraannya. Di antara mereka, banyak yang menyebutkan Ye Chong. Pada hari kelima setelah senior sister Huang pergi, saya tidak tahu apakah anak yang melakukan tugas dengan senior sister Huang sudah mati atau belum. Berdoa bersama, kakak senior Huang, anak di sebelahnya, mati dalam pertempuran secepat mungkin. Yang lebih dibenci adalah ada lebih dari 100 balasan di bawah pesan ini. Pesan balasannya hanya 2 kata, berdoa. Melihat ini, Ye Chong tidak bisa tertawa atau menangis. 2 hari kemudian, Huang Kewei datang ke halaman rumah Ye Chong untuk mencari Ye Chong. Ternyata Huang Kewei sudah menyerahkan tugas dan menerima hadiah yang sesuai.
sekarang dia datang ke sini, dia berbagi dividen dengan Ye Chong. Hadiah Huang Kewe untuk misi ini sangat murah hati, dengan 8 pil pengumpulan Qi dan 100.000 Huobi. Huobi adalah mata uang umum di Istana Fenxiang. Dengan Huobi, Anda dapat pergi ke Aula Alkimia untuk membeli pil, dan Anda juga dapat pergi ke pembakar dupa di Aula Seni Bela Diri untuk berlatih. Di Istana Fenxiang, Huobi sama dengan uang di dunia orang biasa, dan itu sangat diperlukan. Nyatanya, Ye Chong tidak tertarik dengan pil dari Istana Fenxiang ini. Karena kualitas ramuan ini sangat rata-rata, tidak sebagus pemurnian Ye Chong sendiri. Oleh karena itu, Ye Chong tidak meminta pil ini. Dan Huang Kewe juga sangat murah hati, memberi Ye Chong 100.000 Huobi. Setelah itu, Ye Chong bertanya kepada Huang Kewe tentang situasi pembakar dupa. Pembakar dupa ini sebenarnya bukan kompor, itu hanya sebuah gua seperti tungku. Gua ini memiliki fungsi yang aneh, yaitu berlatih di dalamnya dapat mencapai efek beberapa kali lipat. Dikatakan bahwa di dasar gua terdapat api nyata pembakaran samadhi yang tahan lama, jadi semakin dekat ke dasar gua, semakin baik efek kultivasinya. Dan alasan mengapa Istana Fenxiang begitu kuat justru karena keberadaan pembakar dupa. Namun, ruang pembakar dupa ini terbatas, dan hanya para tetua di Istana Dupa dan mereka yang telah mencapai tingkat kemampuan kultivasi tertentu yang memenuhi syarat untuk menikmati kultivasi di dalamnya. Sedangkan untuk murid biasa, juga dimungkinkan untuk memasuki pembakar dupa untuk berlatih, dan setiap kali dibutuhkan 200.000 Huobi untuk masuk dan berlatih selama 2 jam. Ini memang harga yang sangat tinggi. Ye Chong melakukan tugas yang sangat sulit, tetapi dia hanya mendapat 100.000 Huobi, yang tidak cukup untuk masuk dan berlatih sekali. Tentu saja, Istana Fenxiang melakukan ini untuk mendesak para murid agar terus berpartisipasi dalam misi dan terus meningkatkan diri. Dengan cara ini, akan ada kesenjangan antara mereka yang bekerja keras dan yang tidak. Meskipun harga yang sangat tinggi untuk memasuki pembakar dupa, masih ada banyak murid yang berduyun-duyun ke sana. Karena, meski Anda tinggal di dupa selama 2 jam, imbalannya besar. Sebagian besar murid di Istana Fenxiang telah membuat terobosan dalam kultivasi mereka karena mereka memasuki pembakar dupa untuk berkultivasi. Ini juga mengapa, para murid di Istana Fenxiang semuanya memiliki titik awal yang sangat tinggi, dan jika mereka diambil secara acak, mereka semua adalah prajurit tingkat Suan yang langka di dunia luar. Mendengar ini, Ye Chong tidak bisa menahan nafas, sepertinya tidak mudah untuk memasuki pembakar dupa. Huang Kewe tersenyum dan menyemangati Ye Chong. Benar, kamu baru di sini beberapa hari. Kembali dan lakukan lebih banyak tugas. Hemat uang sebelum pergi. Ye Chong mengangguk. Setelah itu, Huang Kewe pergi. Sore itu, Ye Chong sekali lagi diserang oleh gelombang anak laki-laki dari halaman luar di dinding pengakuan sekolah. Ternyata seseorang telah merilis berita bahwa Huang Kewe telah pergi ke halaman rumah Ye Chong. Anak laki-laki di halaman luar cemburu dan mengkritik, mengatakan bahwa Ye Chong telah menipu Huang Kewe, dan bahwa dia tidak tahu bagaimana menipu kakak senior Huang yang cantik, dan bahkan membiarkan kakak senior Huang mengambil inisiatif untuk memasuki halamannya. Aksiang memberitahu Ye Chong bahwa sangat mungkin 2 akun bernama Big Head Fish dan Si Huobi Rudu membocorkan berita tersebut. Dan, ikan besar ini kemungkinan besar Fatih, karena akhir-akhir ini dia sering melihat pria gendut itu memasak ikan berkepala besar untuk dimakan. Dan nada, menganggap Huobi seperti kotoran, secara mengejutkan mirip dengan nada orang buta itu. Ye Chong tersenyum dan tidak peduli untuk memperhatikannya. Kemudian, Ye Chong memberi Ah Siang beberapa pil, dan mengajarinya beberapa metode latihan dan latihan. Meskipun titik awal Ah Siang sangat rendah, dia adalah orang biasa, tetapi setelah tinggal di Istana Fenxiang selama beberapa hari, tubuhnya dipelihara oleh energi spiritual, dan fisiknya berangsur-angsur berubah. Sekarang fisik Ah Siang juga bisa diolah. Sore itu, saat hendak makan malam, Tuan Wu tiba-tiba datang mencari Ye Chong. Ye Chong sangat terkejut, dia tidak tahu mengapa Tuan Wu datang mencarinya. Guru Wu ini bertanggung jawab atas kultivasi semua murid di pelataran luar,
dan memiliki status yang sangat tinggi di pelataran luar. Tuan Wu, saya tidak menyangka Anda akan datang. Ye Chong menyapanya sambil tersenyum. Tuan Wu memandang Ye Chong, tersenyum, dan berkata, Ye Chong, apa kabar? Apakah Anda tertarik untuk minum dengan saya? Saya ingin berbicara dengan Anda tentang sesuatu. Ye Chong mengangguk, oke. Setelah itu, Tuan Wu membawa Ye Chong ke alun-alun halaman luar. Alun-alun ini sangat ramai. Ada banyak toko di sini, ada berbagai macam makanan, pakaian, tempat hiburan, del di sepanjang jalan, sama dengan jalan komersial di dunia luar. Mereka yang berbisnis di sini semuanya adalah kerabat para tetua istana Fenxiang. Meskipun orang-orang ini bukan ahli dalam kultivasi, mereka secara alami lebih unggul dan iri pada orang lain untuk dapat berbisnis di sini. Ye Chong dan Tuan Wu datang ke sebuah bar kecil. Saat ini, tidak banyak orang di bar, dan musik merdu diputar di lobi. Pemilik kedai itu adalah seorang lelaki tua berusia 50-an, dengan punggung bungkuk, sangat kurus, pakaiannya tampak berminyak, dan ia mengenakan celemek putih yang sudah agak kuning. Ketika dia melihat Tuan Wu masuk, dia langsung menyapa, "Oh, Tuan Wu, apakah Anda di sini?" Tuan Wu mengangguk, membawa Ye Chong, dan duduk di sudut. Dia berkata kepada pemilik kedai, "Zhang tua, masih sama, beri aku 2 porsi." Pemilik kedai berkata, "Oke." Setelah sekitar 5 atau 6 menit, pemilik kedai pergi dengan membawa piring. Di atas piring ada 2 botol sake, sepiring kacang, dan sepiring potongan daging sapi. Pemilik kedai menyimpan barang-barangnya dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Wu, Anda belum datang selama beberapa hari." Tuan Wu mengangguk, pemilik kedai melirik Ye Chong, "Ini, aku murid baru bernama Ye Chong," kata Ye Chong. Pemilik kedai berkata, "Kamu Chong, sepertinya aku mendapat kesan bahwa dia adalah murid baru yang mengikuti gadis kecil itu Huang Kwee untuk melakukan tugas itu." Ye Chong mengangguk, "Oh, kamu sangat terkenal akhir-akhir ini. Di kedai kami, yang paling sering aku dengar adalah suara semua orang yang memarahimu." Kata pemilik kedai, Ye Chong tidak bisa tertawa atau menangis. Melihat pemilik kedai berbicara tanpa henti, Tuan Wu terbatuk 2 kali dan berkata, "Ya, Lao Zhang, Ye Chong dan aku punya beberapa masalah pribadi untuk didiskusikan." Dia tersenyum, berbalik dan pergi. Ye Chong bertanya, "Tuan Wu, ada apa denganmu?" Tuan Wu tersenyum dan berkata, "Jangan terburu-buru, mari kita minum anggur dulu, agar tidak kaget." Ye Chong geli, Tuan Wu ini cukup misterius. Tetap saja, dia mengambil gelasnya dan minum. Dikatakan bahwa anggur ini diseduh dengan air salju terbersih di atas istana Fenxiang, dan rasanya sangat murni. Ye Chong menyesapnya, dan rasanya benar-benar enak. Setelah itu, Tuan Wu berkata dengan santai, "Ye Chong, sepertinya kamu telah mendapatkan banyak hal dengan keluar kali ini, kan?" Ye Chong mengangguk, "Ya, saya menyelesaikan tugas dan mendapat 100.000 koin api. Namun, jika Anda ingin berlatih di pembakar dupa, itu masih sedikit lebih buruk." Master Wu terkekeh, "Saya tidak berbicara tentang itu, saya sedang berbicara tentang alkimia batin naga hijau." "Alkimia batin naga hijau?" Kamu Chong terkejut. "Apa King Long Neidan?" Master Wu terkekeh, "Jangan berpura-pura, Anda memiliki harta karun, bukan? Itu adalah alkimia batin naga hijau. Anda tidak memilikinya ketika Anda datang, tetapi Anda akan memilikinya setelah Anda kembali dari misi. Jika saya kira itu benar, Anda mungkin mendapatkannya secara tidak sengaja ketika Anda sedang melakukan misi, bukan?" Ye Chong kemudian mengingat bola naga. "Oh, kamu berbicara tentang bola naga, kan?" Ye Chong mengeluarkan bola naga saat dia berbicara. Bola naga itu tidak besar, seperti jenis kelereng yang biasa dimainkan anak-anak, ukurannya kira-kira sama. Di dalam Dragon Ball, terdapat pola berbentuk naga, yang bersinar dengan cahaya kuning pucat. Ketika Tuan Wu melihat hal ini, dia kagum, dan kemudian berkata, "Singkirkan dengan cepat, uangnya tidak akan terungkap." Ye Chong menyingkirkan bola naga dan bertanya, "Tuan Wu, Anda mengatakan benda ini disebut King Long Neidan.
Tuan Wu menganggukkan kepalanya, dia berbicara tentang asal-usul Qinglong Neidan. Ternyata alkimia batin naga hijau ini dianggap sebagai harta karun kuno. Dikatakan sebagai Qinglong, salah satu binatang mitos kuno, dan alkimia batin disempurnakan dari esensi dalam tubuh. Namun, sangat sedikit orang yang mengetahuinya, karena alkimia batin naga hijau ini tidak pernah diturunkan ke dunia. Alasan mengapa orang-orang istana Fenxiang mengetahuinya adalah karena Azure Dragon Neidan ini dulunya milik patriark pendiri istana Fenxiang. Kemudian, setelah pertempuran hebat, Azure Dragon Neidan menghilang. Ada desas-desus bahwa itu mengalir ke luar negeri, dan tidak ada jejak selama ratusan tahun. Ye Chong bijaksana, jadi ada sejarah seperti itu. Pantas saja tidak ada catatan tentang Azure Dragon Neidan ini dalam warisan Dewa Naganya. Jangan lihat naga kuning di dalamnya, ketika sudah sepenuhnya dimurnikan, naga di dalamnya akan berubah menjadi biru dan akan mengerahkan kekuatan yang lebih besar. Kata Master Wu, adapun kekuatan macam apa itu, Tuan Wu tidak tahu. Karena sudah ratusan tahun, belum ada yang melihat alkimia batin naga hijau ini. Ye Chong akhirnya tahu asal-muasal benda ini. Namun, Ye Chong akan sangat terkejut. Dia tidak pernah mengeluarkan alkimia batin naga hijau ini. Bagaimana mungkin Tuan Wu tahu? Meskipun Huang Kewei mengetahuinya, Huang Kewei tidak tahu apa itu. Dan Huang Kewei tidak punya alasan untuk memberitahu Tuan Wu tentang hal itu. Ye Chong menanyakan keraguannya. Tuan Wu tersenyum dan berkata, harta karun seperti itu telah memasuki istana Fenxiang. Bagaimana mungkin Tuan istana Fenxiang yang sebenarnya tidak tahu? Ye Chong tercengang, mungkinkah Tuan Wu telah mencapai tingkat ini? Mereka begitu jauh, namun mereka bisa merasakan bahwa Ye Chong membawa harta ini. Tuan Wu melihat pikiran Ye Chong, menggelengkan kepalanya dan berkata, bukannya aku memiliki kemampuan seperti itu, tetapi Liu Sangwu, kepala aula seni bela diri, menyadarinya, di halaman luar, total ada 3 aula. Itu adalah aula hukum, aula alkimia, dan aula seni bela diri. Balai hukum bertanggung jawab atas ketertiban pelataran luar, dan penghargaan serta hukuman bagi para murid pelataran luar. Dan Fatang bertanggung jawab untuk memurnikan obat mujarab, yang digunakan untuk mendistribusikan pembayaran bulanan, remunerasi, del. Aula seni bela diri bertanggung jawab atas kultivasi para murid. Pembakar dupa berada di bawah yurisdiksi Wu Fatang. Dan master aula dari 3 gerbang aula semuanya adalah master dengan basis kultivasi yang tidak dapat diprediksi. Ketiga orang ini adalah 18 murid dari leluhur istana Fenxiang. Dan Liu Sangwu ini adalah kepala aula seni bela diri, dan kultivasinya sangat kuat, di luar imajinasi murid biasa seperti Ye Chong. Dia merasa bahwa Ye Chong membawa harta yang aneh. Jadi dia menemukan Tuan Wu dan bertanya tentang situasi Ye Chong. Faktanya, meskipun alkimia batin Qinglong dapat dianggap sebagai harta langka kuno, untuk master super seperti master istana Fenxiang, senjata ajaib seperti itu umumnya tidak memiliki banyak bonus. Oleh karena itu, orang biasa tidak akan peduli dengan harta karun tersebut. Namun, Liu Sangwu berbeda. Tuan Wu terus berkata kepada Ye Chong, Tuan Liu Hol ini memiliki hobi mengumpulkan harta langka dari seluruh dunia, jadi dia pasti menyukai Qinglong Neidan milik Ye Chong. Liu Sangwu memiliki pavilion harta karun tersembunyi. Di sana adalah harta yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, Qinglong Neidan ini awalnya terkait dengan istana Fenxiang, jadi Liu Sangwu mendambakannya. Itu sebabnya Tuan Wu tahu tentang Ye Chong dan Qinglong Neidan. Setelah mendengar seluk-beluk masalah ini, Ye Chong tiba-tiba menyadari. Tuan Wu berkata, saya khawatir Liu Sangwu akan datang mencari Anda dalam 2 hari ke depan. Anda harus berhati-hati terhadap orang ini. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah penjahat jahat. Meskipun Tuan Wu berasal Balai Wufa, Liu Sangwu ini bos langsungnya. Namun, evaluasi Guru Wu sangat akurat. Ye Chong berkata, apa yang kamu takutkan? Aku tidak menyinggung perasaannya. Tuan Wu terkekeh, dan berkata kepada Ye Chong, jangan terlalu naif, semua orang tidak bersalah, tetapi Hamil bersalah. Jika kamu memiliki ini alkimia batin naga hijau,
aku tidak akan membiarkanmu pergi, karena dia menginginkannya. Ye Chong mengangguk, mengutuk dirinya sendiri karena terlalu ceroboh. Faktanya, Ye Chong tidak pernah menganggap serius King Long Nei dan ini. Saya mengeluarkannya dan menggunakannya di gletser besar sebelumnya. Kemudian, dia meletakkannya di lengannya tanpa memasukkannya ke dalam senjata ajaib luar angkasa. Dia tidak pernah mengira ini adalah harta karun. Dia hanya mengira itu adalah artefak pemecah es yang kuat. Jika saya mengetahuinya lebih awal, saya akan memasukkan alkimia batin King Long ke dalam senjata ajaib ruang angkasa, dan tidak akan ada hal seperti itu. Karena dimasukkan ke dalam senjata ajaib luar angkasa, selama tidak dikeluarkan, tidak akan diperhatikan. Secara alami, itu tidak akan membangkitkan keinginan Liu Sangwu. Memikirkan hal ini, Ye Chong dengan cepat memasukkan alkimia batin King Long ke dalam senjata ajaib ruang angkasa. Pada saat yang sama, ribuan meter jauhnya, di halaman Master Aula Seni Bela Diri, seorang pria parubaya dengan kaki disilangkan dan mata tertutup tiba-tiba membuka matanya. Dia mengerutkan kening dan diam. Setelah itu, dia melepaskan kekuatan yang kuat, menutupi seluruh halaman luar. Memang benar saya tidak bisa lagi merasakan aura King Long Nei dan berfluktuasi. Apa yang terjadi? Itu disembunyikan? Tidak bisakah aku menyadarinya? Pria parubaya itu berkata pada dirinya sendiri. Dia adalah apa yang Guru Wu katakan, Master Aula Seni Bela Diri, Liu Sangwu. Malam itu, Ye Chong kembali ke kamarnya, penuh kekhawatiran. Ye Chong sedang memikirkan apa yang dikatakan Tuan Wu kepadanya. Tuan Wu menyuruhnya untuk berhati-hati terhadap Liu Sangwu, karena dia adalah penjahat yang hina. Dia juga memberitahu Ye Chong, jika tidak berhasil, jangan tangguh, dan berikan alkimia batin naga hijau kepada Liu Sangwu, untuk menghemat uang dan menghindari bencana. Tapi bagaimana Ye Chong bisa setuju, berpikir bahwa jika sesuatu yang baik datang ke tangannya, tidak ada alasan untuk memuntahkannya. Namun, Ye Chong juga tahu bahwa dengan kekuatannya sendiri, apalagi Liu Sangwu, bahkan beberapa murid yang lebih kuat di Istana Fenxiang, dia bukan tandingannya. Awalnya di dunia luar, Ye Chong mengira kultivasinya sudah tak terkalahkan. Tetapi ketika dia sampai di tempat seperti Istana Fenxiang, dia menyadari bahwa dia masih berada di tahap terendah. Yang paling dia butuhkan sekarang adalah meningkatkan kekuatannya. Tetapi jika Anda ingin meningkatkan dengan cepat, Anda harus masuk ke dalam pembakar dupa. Jika Anda ingin masuk ke dalam pembakar dupa, Anda masih harus terus melakukan tugas untuk mendapatkan lebih banyak koin emas. Keesokan paginya, pikir Ye Chong, dia pergi ke Huang Kewei untuk berdiskusi dan melihat apakah ada tugas yang bisa dia ambil. Sebelum dia berangkat, dua murid dari Balai Seni Bela Diri datang dan memasuki halaman rumahnya. Ah Siang membawa kedua muridnya ke kamar Ye Chong. Apakah kamu Ye Chong? Seorang murid berbaju putih bertanya. Ye Chong mengangguk, kakak senior. Ada apa? Murid itu menjawab. Itu benar. Kamu beruntung, Kepala Aula Seni Bela Diri akan melihatmu. Liu Sangwu, Ye Chong terkejut. Dia tidak menyangka akan datang kepadanya secepat ini. Murid berpakaian putih berkata, berani. Apakah Anda memanggil nama Guru Liu secara langsung? Ye Chong diam-diam berkata, orang yang harus datang akan selalu datang, tetapi saya tidak menyangka akan datang secepat ini. Katakan padamu, nak, Anda beruntung. Anda adalah mahasiswa baru, suatu kehormatan bagi Anda untuk dipanggil oleh Kepala Liu, ayo pergi, kata murid. Berpakaian putih Ye Chong tersenyum masam, meskipun dia tidak ingin pergi, tetapi tidak ada cara lain, tidak punya pilihan selain mengikuti kedua murid ke Aula Seni Bela Diri bersama. Aula Seni Bela Diri terletak di timur laut halaman luar, menempati hampir setengah dari seluruh halaman luar. Memasuki area Martial Art Hall, hal pertama yang menarik perhatian adalah aula sinar matahari yang sangat besar. Aula yang cerah ini terbuat dari kaca di mana-mana, dan inilah pintu masuk ke pembakar dupa. Dapat dilihat bahwa ada banyak murid yang masuk dan keluar di sini. Melalui kaca, terlihat di aula, beberapa murid yang bekerja sibuk mendaftar. Mereka harus mencatat setiap waktu, siapa, jam berapa, dan jumlah ruang latihan yang digunakan.
Setelah melewati Sunshine Hall, semua orang datang ke area kantor Martial Arts Hall. Seluruh area kantor dikelilingi tembok, dan 2 penjaga menjaga pintu. Tempat ini tidak diperbolehkan bagi murid biasa untuk masuk dan keluar sesuka hati. Kedua murid itu membawa Ye Chong ke kompleks kantor dan berbelok langsung ke kiri. Setelah berjalan sekitar 5 menit, mereka sampai di sebuah gudang. Begitu memasuki gudang, Ye Chong merasa ada energi spiritual yang kuat di mana-mana. Melihat sekeliling, gudang tersebut memiliki ruang yang luas, dan terdapat deretan lemari. Di atas lemari tersebut terdapat berbagai harta karun, dan banyak harta karun yang dipenuhi dengan energi spiritual. Ye Chong ingat bahwa Tuan Wu pernah memberitahunya sebelumnya bahwa Liu Sangwu memiliki hobi mengumpulkan harta karun dari seluruh dunia, dan dia juga memiliki rumah harta karun. Sepertinya ini adalah rumah harta karun Liu Sangwu. Saat ini, saya melihat seorang pria parubaya, mengenakan pakaian hitam dan jubah besar, berdiri di depan deretan lemari dengan tangan di belakang, mengagumi harta karun ini dengan sangat serius. Tuan Liu, Ye Chong sudah dibawa, kata murid berbaju putih. Liu Sangwu tidak berbicara, tidak melihat ke belakang, hanya melambaikan tangannya. Setelah itu, kedua murid itu menundukkan kepala dan keluar, menutup pintu dari luar. Setelah 1 menit penuh, Liu Sangwu perlahan berbalik dan melirik Ye Chong. Kamu adalah mahasiswa baru tahun ini, Ye Chong. Ye Chong mengangguk. Ya, ini aku. Kamu tidak buruk. Kamu baru saja datang ke sini belum lama ini, dan kamu pergi untuk melakukan misi. Selain itu, kamu sudah mendapatkan banyak feng. Kamu mendapat harta penting dari istana Fancy yang kita, kan? Kata Liu Sangwu. Ye Chong tidak menyangkalnya, tetapi mengangguk. Liu Sangwu melanjutkan. Alkimia batin naga hijau ini memang harta karun. Saya pikir itu seharusnya bukan milik seseorang, itu harus menjadi milik seluruh istana Fanxiang. Apakah Anda mengerti maksud saya? Dengan bodohnya berkata, Tuan Liu. Saya tidak begitu mengerti. Liu Sangwu berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Ye Chong, sebagai murid baru, kamu harus tahu bahwa di istana Fanxiang, hal terpenting adalah mengandalkan, selama kamu memiliki pendukung. Kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan di istana Fanxiang, kata Liu Sangwu di depan poin Ye Chong. Saya ingin Ye Chong mengambil inisiatif untuk menyerahkan King Long Neidan. Ye Chong dengan sengaja berpura-pura tidak mengerti. Oh, saya mengerti. Terima kasih telah mengingatkan Tuan Liu. Liu Sangwu menahan amarahnya dan melanjutkan. Ye Chong, jika kamu mau, aku bisa menjadikanmu sebagai murid, seperti Anda tahu, Liu Sangwu ini adalah salah satu dari 3 Master Aula, dan menjadi muridnya adalah suatu kehormatan dan kesempatan yang diimpikan banyak orang. Menjadi murid Liu Sangwu berarti dia akan segera bisa memasuki pelataran dalam. Liu Sangwu ini, untuk mendapatkan alkimia batin naga hijau di tangan Ye Chong, membuat kondisi seperti itu untuk memikat Ye Chong. Ye Chong menggelengkan kepalanya, dia tidak tertarik menjadi murid Liu Sangwu. Yang terpenting, dia tidak ingin menyerahkan King Long Neidan. Melihat penolakan Ye Chong, Liu Sangwu menyipitkan matanya. Ye Chong, terkadang kamu harus tahu bagaimana maju dan mundur. Ini adalah istana Fanxiang, dan aku adalah kepala balai seni bela diri istana Fanxiang, dan kamu hanya sedikit pendatang baru, murid. Apakah kamu mengerti kesenjangan di antara kita? Aku ingin membunuhmu kapan saja. Apakah kamu mengerti? Ye Chong tidak menjawab. Faktanya, melihat ketidaktahuan Ye Chong, Liu Sangwu telah dibunuh. Hanya saja dia tiba-tiba tidak bisa mendeteksi keberadaan King Long Neidan, jadi dia tidak berani melakukannya dengan enteng. Jika dia tahu di mana King Long Neidan berada, dia mungkin sudah lama membunuh Ye Chong. Liu Sangwu tahu bahwa itu pasti disembunyikan oleh Ye Chong. Karena itu, dia sedikit waspada. Di matanya, Ye Chong hanyalah seekor tikus kecil. Dia awalnya berpikir bahwa Ye Chong akan dapat menyerahkan alkimia batin King Long hanya dengan mengucapkan beberapa patah kata. Tetapi saya tidak menyangka bahwa tikus kecil ini tidak memiliki niat sedikit pun untuk mematuhinya. Akhirnya, Liu Sangwu menjadi sedikit tidak sabar, dan berkata dengan dingin,
serahkan alkimia batin naga hijau, dan aku akan mengampunimu. Ye Chong berkata, pemimpin Liu, bahkan jika kamu adalah tuannya, aku adalah seorang murid di Istana Fenxiang, tidak ada aturan seperti itu, mengatakan bahwa kepala aula dapat merebut sesuatu dari murid-muridnya. Selain itu, kamu dapat membunuhnya, dan aku bukan lawanmu. Tetapi jika aku mati, kamu tidak akan pernah bisa mendapatkan King Long Neidan lagi. Kata-kata Ye Chong benar, hanya dia yang bisa mengeluarkan benda-benda di senjata ajaib luar angkasa. Liu Sangwu menyipitkan matanya dan menatap Ye Chong dengan ekspresi dingin. Setelah setengah menit, Liu Sangwu mendengus dingin, dan berkata, "Oke, kalau begitu kamu bisa pergi." Ye Chong bertanya-tanya, apakah Liu Sangwu membiarkannya pergi seperti ini? Biarkan dia pergi, dia tahu di dalam hatinya bahwa Liu Sangwu ini pasti menahan sesuatu yang buruk. Ini membuat Ye Chong semakin tidak nyaman. Akan lebih baik menyerang Ye Chong secara langsung. Ye Chong tidak punya pilihan selain menganggukkan kepalanya, berbalik dan pergi. Saat Ye Chong membuka pintu dan hendak keluar, Liu Sangwu tiba-tiba berkata, "Tunggu sebentar." Ye Chong sudah melangkah keluar dengan satu kaki, dan kedua murid yang menjaga pintu segera berhenti di depan Ye Chong. Ye Chong berbalik dan bertanya, "Tuan Liu, apakah ada lagi yang Anda butuhkan?" Liu Sangwu sedikit tersenyum dan berkata, "Ye Chong, anakmu terlalu tidak berguna. Saya dengan hormat meminta Anda untuk datang dan melihat koleksi saya. Anda benar-benar mengambil kesempatan untuk mencuri barang-barangku." Ye Chong tersenyum, "Aku mencuri barang-barangmu?" "Iya. Aku pernah menaruh alkimia batin naga hijau di sini, tapi sekarang hilang. Kamu pasti telah mencurinya, cepat dan serahkan." Kata Liu Sangwu. Ye Chong tercengang, dan berkata dalam hatinya, ini bermartabat, kepala aula seni bela diri Istana Fenxiang. Itu bahkan lebih tercela daripada Bai King Liang. Ye Chong berkata, "Aku tidak mengambil apapun darimu, kamu menjebakku." Liu Sangwu mendengus dingin, "Beraninya kamu tidak mengakuinya, ayo, tangkap aku." Ye Chong tahu bahwa dia sama sekali bukan tandingan orang-orang ini, dan dia tidak melawan. Jadi dia harus menelan amarahnya dan mengikuti kedua murid yang ditahan sementara ditutup. Segera, berita bahwa Ye Chong telah mencuri dari rumah harta Liu Sangwu menyebar ke seluruh halaman luar. Pria gendut, pria buta, lonceng kecil, dan teman-teman lainnya semuanya terkejut. Mengapa Ye Chong mencuri rumah harta Liu Sangwu jika dia tidak melakukan apa-apa? Bukankah ini mencari kematian? Fatih dan yang lainnya segera pergi ke Huang Kewei untuk meminta bantuan. Huang Kewei juga mendengar tentang kejadian ini, dan dia merasa sedikit tidak percaya. Belum lagi karakter Ye Chong. Bahkan jika Ye Chong adalah seorang pencuri, dia bukanlah orang bodoh, dan dia tidak akan pernah mengambil risiko dan mencuri rumah harta karun Master Aula Seni Bela Diri. Pasti ada sesuatu yang aneh di sini. Setelah itu, Huang Kewei pergi mencari Guru Wu. Lagi pula, Master Wu adalah sesepuh dari Wu Fa Hall, jadi dia mungkin mengetahui beberapa informasi orang dalam. Guru Wu dan Huang Kewei mengatakan yang sebenarnya tentang masalah ini. Baru saat itulah Huang Kewei tahu bahwa itu karena artefak pemecah es. Tuan Wu berkata kepada Huang Kewei, "Kembalilah dan bujuk Ye Chong. Jika tidak berhasil, Anda dapat menghemat uang dan menghindari bencana, dan memberikan alkimia batin naga hijau kepada Liu Sangwu. Jika tidak, Ye Chong mungkin tidak akan melarikan diri." Kewei mengangguk akibatnya. Pada sore hari itu, sebelum Huang Kewei pergi ke Aula Seni Bela Diri untuk mencari Ye Chong, orang-orang dari Aula Seni Bela Diri datang ke Huang Kewei terlebih dahulu. Kedua murid Balai Wufa membawa Huang Kewei ke Liu Sangwu. Meskipun Huang Kewei mengetahui karakter Liu Sangwu, dia tidak berani lancang di depannya, dan memberi hormat kepada Liu Sangwu dengan sangat hormat. Liu Sangwu mengangguk, dan berkata, "Huang Kewei, kamu sekarang peringkat ke-9 di antara para murid di halaman luar. Kamu cukup kuat." Huang Kewei mengangguk, dia membunuh Sun Dafeng, dan peringkatnya secara alami naik satu tempat. "Saya pikir bakat Anda bagus. Jika saya bisa menerima Anda sebagai murid, maka Anda akan segera menjadi murid pelataran dalam." Kata Liu Sangwu,
Jika itu normal, Huang Kewei akan setuju bahkan tanpa memikirkannya. Kesempatan yang luar biasa ini, namun, sekarang Huang Kewei tahu bahwa Liu Sangwu memberinya begitu banyak keuntungan karena dia ingin dia menyakiti Ye Chong bersama. Memikirkan hal ini, Huang Kewei berkata, "Tuan Liu, jika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan, beritahu saya, jika saya bisa melakukannya, saya akan melakukannya." Liu Sangwu mengangguk dan berkata, "Oke, dia memang anak yang pintar. Maka saya akan menjelaskannya beberapa waktu lalu, Anda dan Ye Chong menjalankan misi, bukan?" Huang Kewei mengangguk. "Kamu telah mendengar, Ye Chong ini, aku membawanya ke rumah harta karunku untuk berkunjung dengan niat baik, tetapi dia benar-benar mencuri barang-barangku." Liu Sangwu berkata dengan serius. Huang Kewei tahu itu salah, tetapi dia tidak berani berbicara. Pada akhirnya, aku mengetahuinya. Tetapi dia menolak untuk mengakuinya, dia juga mengatakan bahwa dia mendapatkan harta ini selama misi. Liu Sangwu berhenti sejenak, "Ceritakan padaku tentang misi yang kamu jalani bersamanya. Apakah dia benar-benar mendapatkan ini harta karun selama misinya?" Meskipun Liu Sangwu adalah sebuah pertanyaan, maksudnya jelas, dan dia mengharapkan jawaban negatif Huang Kewei. Selama Huang Kewei menjawab tidak, maka dia akan memiliki alasan yang bagus untuk membunuh Ye Chong, dan King Long Neidan, secara logis, menjadi sesuatu dalam perbendaharaannya. Huang Kewei menundukkan kepalanya saat ini, menggigit bibirnya dengan ringan, tidak tahu harus menjawab apa. "Kamu harus tahu bahwa apapun jawabanmu, Ye Chong sudah mati, sekarang aku memberimu kesempatan untuk mengekspresikan dirimu." Kata Liu Sangwu. Huang Kewei masih menunduk. Melihat penampilan ragu-ragu Huang Kewei, ekspresi Liu Sangwu menjadi dingin. Dia mendengus dan berkata, "Huang Kewei, Anda tidak perlu menjawab saya dengan tergesa-gesa. Anda dapat kembali dan memikirkannya dengan hati-hati. Saya telah mengundang Li Mingdian dari Balai Hukum, dan kami akan mencoba Ye Chong bersama dalam 2 jam. Saya percaya bahwa ketika saatnya tiba, Anda pasti akan memiliki jawaban yang benar." Liu Sangwu secara khusus menekankan Li Mingdian dari Balai Hukum. Di pelataran luar, semua orang tahu bahwa Liu Sangwu dan Li Mingdian memiliki hubungan yang sangat dekat, dan keduanya bekerja sama. Dia masih menekan Huang Kewei. Huang Kewei tidak punya pilihan selain setuju untuk sementara, mengangguk, berbalik dan pergi. 2 jam kemudian, halaman luar, aula hukum, dan pengadilan pertama. Pengadilan ini biasanya digunakan untuk mengadili para murid yang telah melakukan kejahatan paling keji. Ini adalah pertama kalinya pengadilan semacam itu digunakan untuk pencurian kecil-kecilan seperti Ye Chong. Banyak murid di halaman luar tahu di dalam hati mereka bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Pengadilan sudah penuh dengan murid yang menonton, orang gemuk, orang buta, 9 ular dan lainnya semua ada di kerumunan. Awalnya, Bai King Liang, orang gila hukum nomor 1 di Balai Hukum, pasti akan hadir. Namun, Bai King Liang telah dipenggal oleh Ye Chong, dan murid lain dari Balai Hukum diganti untuk memimpin persidangan. Justru karena ketidakhadiran Bai King Liang, begitu banyak orang datang untuk mendengarkan. Jika Bai King Liang adalah hakim ketua, murid biasa tidak akan berani hadir. Karena mereka semua ingat bahwa sekali selama persidangan Bai King Liang, seorang murid hanya tertawa 2 kali, tetapi ditangkap oleh Bai King Liang dan dipenjara selama 3 hari. Saat ini, 2 pria parubaya sedang duduk di podium pengadilan. Salah satunya adalah Liu Sangwu, yang lainnya terlihat lebih tua dari Liu Sangwu, dengan janggut lebat dan tubuh gemuk. Orang ini adalah Li Mingdian, kepala Balai Hukum. Di sebelah mereka berdiri seorang murid Balai Hukum, berpakaian sangat formal, menatap Ye Chong dengan wajah serius. Dia adalah hakim ketua hari ini. Melihat waktunya sudah habis, kepala interogator berteriak, "Bawakan saya tahanan." Kemudian, pintu belakang ruang sidang terbuka, dan 2 murid masuk menekan Ye Chong. Mereka mengawal Ye Chong ke dermaga di depan pengadilan dan menguncinya dengan rantai. Di auditorium, Fatih dan yang lainnya memandang Ye Chong, dan semua orang tampak khawatir. Setelah Ye Chong duduk, ujian sebenarnya dimulai. Seperti biasa,
Petugas ketua mengatakan omong kosong terlebih dahulu. Pertama, saya memperkenalkan dua master aula di tempat kejadian. Kemudian, saya baca lagi. Sekumpulan prinsip dari Balai Hukum adalah kejujuran dan keadilan. Tidak ada kesalahan pada orang baik, dan tidak ada kesalahan pada orang jahat, dan prinsip-prinsip lainnya. Lalu, sidang sesungguhnya dimulai. Hakim ketua memandang Ye Chong dan berkata, anak Ye Chong ini, sebagai murid Istana Fenxiang, telah melakukan kejahatan keji dan melakukan kesalahan yang tak terhitung jumlahnya. Hari ini kita akan mengadili dia dengan benar. Ye Chong mengangkat bahu acuh tak acuh, dengan pandangan ketidakpedulian. Kepala interrogator melanjutkan, oke, mari kita bahas satu persatu. Kejahatan pertama adalah Ye Chong Kiang memperkosa babi betina di belakang dapur. Semua orang tercengang dan berbisik. Seorang pria memperkosa babi betina? Apakah ini palsu? Benar? Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Ye Chong tersenyum kecut. Apakah ini cobaan? Itu masih lucu. Aku tahu, beberapa orang tidak mempercayainya. Semua orang berpikir seperti itu. Siapa yang bisa melakukan hal semacam ini? Ketua. Hakim melanjutkan, tapi Ye Chong benar-benar cabul. Kata-kata lurus yang diucapkan oleh Hakim Ketua tampaknya benar. Pada tanggal 23 bulan lalu, Lao Liu di dapur menemukan bahwa babi betina yang dipelihara di halaman belakang dapur sangat tidak bahagia. Dia tahu bahwa babi betina ini pasti telah diperkosa oleh seseorang. Itulah sebabnya dia sangat tidak bahagia. Menabur dalam suasana hati yang buruk, yang secara serius mempengaruhi pertumbuhan kualitas dagingnya. Menurut Lao Liu, babi betina telah kehilangan 5 kati dalam beberapa hari terakhir. Jika terus turun seperti ini, berat badan kita mungkin turun pada saat itu tahun baru Imlek. Semua orang tersentak, tetapi mereka tidak menyangka masalah ini begitu serius. Jadi, ini bukan kejahatan sederhana. Ini merugikan kepentingan semua murid Istana Fenxiang kita. Oleh karena itu, masalah ini harus diselidiki, kata ketua. Hakim, semua orang masih tidak percaya. Kemudian, kepala interrogator berkata, saya tahu, orang mungkin tidak mempercayai hal semacam ini. Ini benar-benar tidak masuk akal, luar biasa, memalukan. Namun, hal yang tidak tahu malu ini memang terjadi. Karena kami memiliki saksi selanjutnya, biarkan saksi. Liu Tua, ayo ke atas panggung. Setelah itu, seorang lelaki tua diasuh oleh 2 murid. Hakim ketua berkata kepada lelaki tua itu, Liu Tua, tolong beritahu saya apa yang terjadi saat itu. Mengenakan celemek robek, dia terlihat seperti orang yang jujur. Liu Tutua mengenang, itu tanggal 23 bulan lalu. Saya, baru saja keluar dari dapur dan ingin pergi ke halaman belakang untuk memetik beberapa jamur yang enak. Lalu, kemudian, saya melihat sebuah pria bernama Ye Chong keluar dari halaman belakang dengan tergesa-gesa, dengan ekspresi puas di wajahnya. Aku pergi ke halaman belakang setelah aku menikah, dan aku melihat bahwa babi tua itu telah diintimidasi. Ya Tuhan, itu menyedihkan, rambut di kepala babi tua itu berantakan, bahwa mereka mati di tanah. Sejak itu, suasana hati babi tua itu buruk, semakin buruk, dan dagingnya semakin berkurang. Liu Tua tampak seperti sedang membaca teks. Dia mengatakan seluruh proses melihat. Ye Chong tertawa dan bertanya, Liu Tua, apakah kamu tahu siapa aku? Mengetahui penampilan Ye Chong, bukankah kamu hooligan itu? Tuan Liu Tua, matamu sepertinya tidak bekerja dengan baik. Apakah kamu benar-benar melihat dengan jelas hari itu? Ye Chong bertanya sambil tersenyum. Liu Tua tersipu dan berkata, siapa bilang mataku baik-baik saja? Ye Chong berkata lagi, kalau begitu kamu salah mengidentifikasi orang yang salah. Lihat lebih dekat. Bukankah Ye Chong berdiri di belakangmu? Liu Tua menyipitkan matanya, melihat ke arah hakim ketua, dan kemudian berpura-pura tiba-tiba tercerahkan. Saya salah, sehingga gangster Ye Chong ada di sini. Hakim ketua pejabat itu tersipu, dan dengan cepat berkata, Bos lama Liu, jangan main-main. Anda bisa melihat dengan jelas, yang tadi adalah Ye Chong. Namun, sudah terlambat untuk mengatakan apapun saat ini. Ada semburan tawa di bawahnya.
Jelas bahwa ini adalah lelucon untuk menjebak orang lain. Pria gendut itu memimpin dengan mencemooh. Liu tua, kamu tidak mengatakan yang sebenarnya. Dengan matamu, bagaimana kamu masih bisa melihat Ye Chong? Jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, aku akan mengembalikan 200 huobi diterima. Kerumunan tertawa terbahak-bahak lagi. Itu seharusnya menjadi percobaan yang sangat serius. Tetapi ternyata seperti ini. Wajah hakim ketua sangat jelek. Liu Sangwu dan Li Mingdian keduanya memiliki wajah serius. Petugas ketua ingin mengatakan sesuatu lagi. Dan ketika dia ingin menjelaskan, Li Mingdian mendengus dingin. Lupakan, saya pikir Liu tua yang bingung. Petugas ketua segera menemukan langkah dan buru-buru berkata, ya. Itu pasti masalahnya. Saat dia berbicara, dia memelototi Liu tua, dan mengutuk, keluar dari sini, orang tua yang tidak berguna. Liu tua menggaruk kepalanya, keluar, uangnya tidak dapat dikembalikan. Semua orang tertawa lagi. Segera setelah itu, dua murid datang untuk menghibur Liu tua. Petugas ketua tersipu, dan melanjutkan, hal berikutnya adalah kejahatan kedua Ye Chong. Tidak, apa yang kamu katakan salah, dan kejahatan barusan juga tidak sah. Pria gendut itu berteriak, orang buta itu pun berkata, benar, ada yang salah dengan ucapanmu, dan kejahatan selanjutnya adalah yang pertama. Tenang, kata hakim ketua dengan wajah memerah. Semua orang menutup mulut mereka dan tertawa lagi. Ini berarti Bai King Liang sudah tidak ada lagi. Jika tidak, pria gendut dan pria buta itu akan dikurung oleh Bai King Liang dengan beberapa patah kata. Tidak ada cara lain, hakim ketua tidak punya pilihan selain tersipu dan berkata, selanjutnya, ini kejahatan pertama Ye Chong. Dia mengintip Bibi Wang sedang mandi. Apa? Bibi Wang yang mana? Semua orang tercengang lagi. Hakim ketua melanjutkan. Semua orang tahu bahwa Bibi Wang adalah bibi yang membersihkan toilet di istana Fenxiang kita. Dia sangat bertanggung jawab dan membersihkan toilet kita setiap hari. Kami semua sangat mencintai dan mencintai Bibi Wang. Dan kami memiliki perasaan yang sangat dalam untuk Bibi Wang. Selamat datang staf kebersihan. Mandi. Benar-benar tidak masuk akal. Selanjutnya, kami akan mengundang Bibi Wang untuk datang dan berbicara sendiri. Bersambung.